Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Surya Puspitasari, NIM 242. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 3, yaitu tentang penilaian beresiko 1. Proses audit dalam fokus. Di bab ini yang menjadi fokus kita adalah penilaian resiko. Lalu poin-poin yang akan kita bahas adalah yang pertama, tahapan audit. 2. Mendapatkan pemahaman tentang klien. 3. Resiko penipuan. 4. Menjalani perhatian. 5. Tata kelola perusahaan. 6. Teknologi informasi. Dan yang terakhir, prosedur penutupan. 3.1. Tahapan audit. Tujuan dari pembelajaran poin ini adalah menjelaskan berbagai tahapan audit. Dalam tahapan audit di sini terdapat 3 fase utama, yaitu fase penilaian resiko, respon resiko, dan pelaporan. Yang pertama, fase penilaian resiko. Penilaian ini dilakukan untuk mengurangi resiko. Resiko di sini adalah resiko audit. Merupakan resiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Auditor akan melakukan berbagai prosedur penilaian resiko untuk memastikan bahwa perhatian yang tepat diberikan pada akun dan transaksi yang paling beresiko salah saji material. Dalam tahapan ini atau fase ini, diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Yang kedua, fase respon resiko, melibatkan pengujian rinci atas laporan keuangan. Di sini, auditor akan melakukan pengujian substantif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substantif rinci atas saldo yang dicatat pada akhir tahun. Pengujian rinci ini memberikan bukti yang diperlukan auditor ketika menentukan apakah menurut mereka laporan keuangan tersebut benar dan wajar. Yang terakhir, pelaporan atau menyimpulkan dan melaporkan audit, melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti akurat. Pada tahap ini, auditor akan memanfaatkan pemahaman mereka tentang klien, pengetahuan rinci mereka tentang resiko yang dihadapi oleh klien, dan kesimpulan yang diambil saat menguji kontrol klien, transaksi, dan saldo akun. 3.2. Mendapatkan pemahaman tentang klien. Tujuan pembelajaran poin ini adalah untuk menghubungkan proses yang digunakan dalam memperoleh pemahaman tentang klien. Untuk memperoleh pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan masalah di tingkat entitas, tingkat industri, dan tingkat ekonomi. Yang pertama, tingkat entitas. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personil klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Di sini, auditor akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Dengan memperoleh pemahaman tentang klien ini, auditor berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menilai resiko tingkat entitas dan akun laporan keuangan yang memerlukan pemeriksaan lebih dekat. 2. Tingkat industri. Di sini, auditor mengevaluasi reputasi klien mereka di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Lalu, terdapat pertimbangan lain, yaitu tingkat permintaan produk yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan dalam industri tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Misalnya, produsen minuman ringan dipengaruhi oleh cuaca, dengan pendapatannya bersifat musiman. Selain itu, persaingan umumnya kuat. Dan yang terakhir, tingkat ekonomi. Ketika memperoleh pemahaman tentang klien, auditor menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien. Kemajuan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Di sini, auditor prihatin dengan
kerentanan klien mereka terhadap perubahan ini dan kemampuan untuk menahan tekanan ekonomi, misalnya saat perusahaan sedang mengalami krisis ekonomi. 3.3 Resiko penipuan. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk mengevaluasi resiko penipuan. Selama fase penilaian resiko audit, auditor akan menilai resiko salah saji material karena kecurangan. Di sini, auditor akan mengadopsi sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi kecurangan diselidiki dengan benar. Di sini akan dibahas 3 pertimbangan untuk auditor saat menilai resiko kecurangan. Yang pertama, insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan. Dalam menilai resiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya untuk melakukan kecurangan. Contoh, insentif dan tekanan yang meningkatkan resiko penipuan meliputi klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien, penurunan keuntungan, ancaman pengambil alihan, ancaman kebangkrutan, kerugian berkelanjutan, pertumbuhan cepat, arus kas yang buruk dikombinasikan dengan pendapatan tinggi, tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar, berencana untuk mendaftar di bursa saham, berencana untuk menambah hutang atau menegosiasikan kembali pinjaman, akan menandatangani kontrak baru yang signifikan, dan terakhir proporsi remunerasi yang signifikan yang terkait dengan penghasilan, yaitu bonus atau opsi. 2. Peluang untuk melakukan kecurangan. Setelah mengidentifikasi satu atau lebih insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Di sini, auditor akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana kecurangan lain telah dilakukan untuk menilai apakah ada peluang yang sama di klien. Contoh peluang yang meningkatkan resiko terjadinya kecurangan meliputi: pertama, akun yang bergantung pada estimasi dan pertimbangan, transaksi bervolume tinggi mendekati akhir tahun, jurnal penyesuaian yang signifikan dan pembalikan setelah akhir tahun, transaksi pihak berelasi yang signifikan, mekanisme tata kelola perusahaan yang buruk, kontrol internal yang buruk, pergantian staf yang tinggi, ketergantungan pada transaksi yang kompleks, dan yang terakhir, transaksi di luar karakter untuk bisnis. Dan yang terakhir, sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan, bersama dengan identifikasi insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan dan peluang untuk melakukan kecurangan. Auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen klien dan staf terhadap kecurangan. Contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan suatu kecurangan meliputi: yang pertama, nada suara yang buruk di puncak, yaitu manajemen senior. Penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas. Fokus berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan atau harga saham. Sikap yang buruk terhadap kepatuhan terhadap peraturan akuntansi. Dan yang terakhir, rasionalisasi bahwa perusahaan lain membuat pilihan akuntansi yang tidak tepat yang sama. 3.4 Menjalani perhatian. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah menjelaskan asumsi kelangsungan usaha. Selama setiap fase audit, auditor akan mempertimbangkan apakah tepat untuk mengasumsikan bahwa klien mereka akan tetap berkelanjutan. Di sini terdapat 2 hal yang akan dibahas. Yang pertama, indikator risiko going concern. Indikatornya meliputi rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, pinjaman jangka panjang yang mencapai jatuh tempo tanpa adanya pembiayaan alternatif, kerugian yang berkepanjangan, ketidakmampuan untuk membayar hutang saat jatuh tempo, pemasok keengganan untuk menyediakan barang secara kredit, kehilangan pelanggan yang signifikan,
ketergantungan yang berlebihan pada beberapa pelanggan atau pemasok, pergantian staf yang tinggi, kehilangan personil kunci yang sudah lama berdiri, staf sering mogok, ketidakpastian tentang ketersediaan bahan baku atau masukan kunci di masa mendatang, pertumbuhan yang cepat dengan perencanaan yang tidak memadai, prosedur manajemen resiko yang tidak memadai, sedang diselidiki untuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang, tertinggal dari pesaing, persaingan yang meningkat pesat secara signifikan, kekeringan berkepanjangan di sektor pertanian. Yang kedua, resiko berjalan, faktor yang memitigasi. Di sini maksudnya jika klien mengalami kekurangan uang tunai yang parah, tetapi memiliki surat dari bank yang menyetujui untuk memberikan pembiayaan tambahan, surat tersebut mengurangi atau tetapi tidak menghilangkan resiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin tidak valid. Berikut yang merupakan faktor mitigasi, yaitu surat jaminan dari perusahaan induk, ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan uang tunai yang dibutuhkan tanpa mengganggu kapasitas operasi perusahaan, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman, dan yang terakhir, kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. 3.5. Tata kelola perusahaan. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk menilai struktur tata kelola perusahaan. Di sini dijelaskan, struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat resiko yang dihadapi. Dan kontrol dirancang untuk mengurangi resiko yang teridentifikasi dan memastikan masa depan kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, Dewan Tata Kelola Perusahaan ASX menerbitkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan rekomendasi praktik terbaik. Prinsip dan rekomendasi tata kelolaan perusahaan berisi prinsip-prinsip utama dan rekomendasi yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ASX. Namun, tidak diharapkan semua perusahaan yang terdaftar akan mengikuti semua pedoman ini. ASX telah mengadopsi pendekatan "jika tidak, mengapa tidak" untuk rekomendasinya, di mana perusahaan yang terdaftar diharuskan untuk mengungkapkan apakah mereka telah mematuhi prinsip dan rekomendasi. 3.6. Teknologi informasi. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana teknologi informasi klien dapat mempengaruhi resiko. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan kompilasi laporan keuangan. Resiko yang terkait dengan teknologi informasi termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak, dan data, kesalahan dalam program, kurangnya cadangan, dan hilangnya data. Akses tidak sah ke data dapat terjadi jika ada keamanan yang tidak memadai atau prosedur perlindungan kata sandi yang buruk. Selanjutnya, ketika klien memasang sistem TI baru, ada sejumlah resiko. Ada resiko bahwa sistem mungkin tidak sesuai untuk klien dan persyaratan pelaporannya. Resiko setelah instalasi data tersebut mungkin hilang atau rusak saat mentransfer informasi dari sistem yang ada ke sistem yang baru. 3.7. Prosedur penutupan. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk menunjukkan bagaimana prosedur penutupan klien dapat mempengaruhi hasil yang dilaporkan. Dalam penutupan akun tersebut, saldo aset dan kewajiban harus mencakup semua item yang relevan, akrual harus lengkap, dan kewajiban kontingensi harus secara akurat dan sepenuhnya mencerminkan potensi kewajiban di masa depan. Dari perspektif audit, ada resiko bahwa prosedur penutupan klien tidak memadai. Yang pertama,
Auditor prihatin bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar, yang merupakan tanggung jawab auditor untuk memastikan bahwa klien mereka telah menerapkan prosedur penutupannya dengan tepat. Lalu, auditor akan menentukan resiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien mereka. Di sini, auditor dapat memeriksa laporan ini untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien saat menyiapkan laporan tersebut. Ada sejumlah cara auditor dapat menilai kecukupan prosedur penutupan klien mereka. Seorang auditor akan memeriksa keakuratan perhitungan akrual sekitar akhir tahun. Seorang auditor juga dapat melihat tren pendapatan untuk menilai apakah pendapatan yang dilaporkan sejalan dengan periode yang sama atau bulan atau kuartal di tahun-tahun sebelumnya. Klien berada di bawah tekanan. Terdapat dua kasus yang dimaksud. Yang pertama berarti ada resiko bahwa pendapatan yang diperoleh setelah akhir tahun akan dimasukkan dalam pendapatan tahun berjalan dan biaya yang dikeluarkan sebelum akhir tahun akan dikecualikan. Yang kedua, terdapat resiko bahwa pendapatan yang diperoleh sebelum akhir tahun akan dikeluarkan dari pendapatan saat ini dan biaya yang dikeluarkan setelah akhir tahun akan dimasukkan. Dalam kedua kasus tersebut, auditor akan menjamin transaksi yang dicatat mendekati akhir tahun ke dokumentasi sumber dan mengonfirmasi bahwa semua transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai.